Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irsyad Hoiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul RTOS dan juga Task Management dari praktikum sebelumnya yang sudah saya lakukan. Langsung saja, di sini ada capaian pembelajaran yaitu memahami konsep RTOS dan Free RTOS, menguasai manajemen task, lalu implementasi multitasking, memahami scheduling, dan juga ada debugging task, lalu ada best practice RTOS. Lalu apa itu RTOS sendiri? Yaitu sistem operasi dengan respon waktu deterministik, digunakan pada real-time system menjamin eksekusi tepat waktu. Fokus utamanya ada waktu respon terprediksi, ada low latency atau delay minimal, lalu ada prioritas task terjamin, lalu ada efisiensi resource, yaitu penggunaan memori optimal. Contoh penggunaannya ada di embedded system, IoT device, dan automation system. Lalu ada RTOS vs bare metal. Bare metal adalah super loop, eksekusi berulang dalam satu loop. Lalu sequential equation adalah satu tugas selesai baru lanjut. Lalu tidak ada prioritas, semua tugas setara. Lalu ada timing manual, kontrol waktu harus diatur sendiri. Sedangkan di RTOS itu multitasking, banyak task berjalan bersamaan, ada scheduler, mengatur eksekusi otomatis, ada prioritas. Task penting diutamakan, lebih terstruktur, kode lebih modular dan maintainable. Lalu ada Free RTOS overview. Nah, di sini open source itu MIT license, lalu ringan yaitu ada di 10 KB RAM, lalu portable atau multi platform, mendukung task, terus semaphore, timer, dan lain-lain. Lalu ada konsep task itu sendiri, yaitu unit eksekusi independen yang berjalan secara paralel dalam sistem Free RTOS. Setiap task memiliki task sendiri untuk menyimpan variabel lokal dan status eksekusi. Lalu ada task control block atau TCB, yaitu menyimpan informasi stage dan prioritas task, mendukung konkurrensi untuk menjalankan multiple task secara bersamaan. Lalu ada task stage, yaitu ready, task siap eksekusi menunggu giliran dari schedule untuk running. Lalu running task sedang aktif dieksekusi oleh CPU pada saat ini. Lalu ada block task menunggu event atau resource tertentu sebelum dapat lanjut. Lalu ada suspend, task dihentikan sementara hingga diresume secara manual. Lalu ada task priority, berdasarkan level prioritas, tiap task memiliki nilai prioritas yang menentukan urutan eksekusi oleh scheduler. Nah, task prioritas tinggi lebih diutamakan, akan selalu menjalankan task dengan prioritas tertinggi yang siap dieksekusi. Range nilai prioritas adalah 0 terendah, N tertinggi. Digunakan untuk sistem real-time memastikan task kritis mendapat waktu CPU yang diperlukan tepat waktu. Nah, setelah itu ada scheduler dan scheduling, yaitu mengatur eksekusi task secara otomatis berdasarkan prioritas dan status task dalam sistem. Lalu mendukung time cycling untuk pembagian waktu eksekusi yang adil antar task dengan prioritas sama. Lalu ada jenis scheduler, yaitu preemptive atau interupsi otomatis, dan kooperatif, yaitu task menyerah manual. Lalu ada context switching, proses perpindahan eksekusi antar task dengan menyimpan dan memuat stage. Lalu ada fungsi dasar task, yaitu ada X-text create, V-text delay, ada text delay until, text suspend, yang dimana text create ini untuk membuat text baru, text delay untuk delay tugas, lalu text delay until untuk delay periodik stabil, text suspend untuk menghentikan teks sementara, text resume untuk melanjutkan teks yang dihentikan, lalu ada text delete untuk hapus teks dari sistem, lalu ada text priority get, ambil prioritas teks, lalu ada perbandingan delay. Nah, di sini ada v-text delay berdasarkan waktu sekarang dapat menyebabkan ketidaktepatan waktu. Lalu ada text delay until, delay berdasarkan waktu tetap lebih stabil untuk teks periodik. Lalu ada STM32 vs ESP32, yang dimana di STM32 itu sistemnya single core, lalu ada setup manual, konfigurasi Free RTOS di STM32 itu terpisah, cocok untuk kontrol hardware lebih detail dan untuk aplikasi presisi yang tinggi. Lalu di ESP32 dia tuh dual core dan built-in Free RTOS dan dukungan Core Affinity
Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, ideal untuk IoT dan prototyping. Lalu masalah yang sering terjadi adalah stack overflow, teks tidak berjalan, memori habis, priority inversion, lalu ada tambah stack size, atur priority dengan benar, gunakan mutex, monitor memory usage. Ini adalah solusinya seperti tambah stack size, atur priority, dan yang ini adalah masalahnya seperti teks tidak berjalan, memori habis. Lalu di sini ada best practice, di mana gunakan teks spesifik untuk setiap fungsi. Hindari teks terlalu besar atau kompleks, selalu gunakan delay untuk efisiensi CPU, hitung teks dengan benar sesuai kebutuhan. Gunakan priority sesuai urgensi, teks monitor penggunaan memori secara berkala, dokumentasikan setiap teks dengan jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari program percobaan 1 yang STM32. Nah, di sini untuk yang pertama, di line pertama ini ada include arduino.h, dia itu adalah memanggil library utama Arduino dan semua fungsi dasarnya. Lalu di sini ada define LED pin PC13, ini menandakan pin yang dipakai atau pin LED bawaan STM32 yaitu blue pill. Terus habis itu di sini ada trigger pakai pin PB6, terus yang pin echo-nya PB7. Terus di sini ada define. Oh iya, di sini ada fungsi setup. Ini bisa dilihat. Fungsi setup di sini itu berfungsi untuk fungsi yang dijalankan sekali saat board atau program dinyalakan. Lalu di sini ada serial begin 119.000 di sini. Nah, ini itu memulai komunikasi serial dengan baud rate 119.200. Terus ada delay 1 detik di sini supaya serial siap sebelum print. Lalu di sini ada ini menampilkan pesan awal ke serial monitor yang serial print. Terus habis itu di sini ada pin mode, LED pin output, mengatur pin LED sebagai output. Lalu di sini ada inisialisasi ultrasonic seperti pin mode, trick pin output, pin mode echo pin input. Nah, di sini berarti trigger itu output atau kirim sinyal dan juga echo atau input sebagai penerima sinyal. Lalu di sini ada ini seperti yang ini buat penutup fungsi setup yang ini ya. Terus habis itu di sini ada fungsi loop. Void loop ini berfungsi sebagai fungsi utama yang berjalan terus-menerus. Lalu ada task 1 yaitu LED blink nih, bisa dilihat yang ini. Nah, dia itu menyimpan waktu terakhir LED nyala atau mati. Static artinya nilainya tidak reset setiap looping. Lalu di sini ada static uin32 blink counter yang artinya menghitung berapa kali LED berkedip. Lalu di sini ada if mills let's blink kayak gini, itu adalah cek apakah sudah lewat 500 milisecond. Lalu millsnya itu sama dengan waktu sejak board hidup. Lalu di sini juga ada in let's stage digital read, dia tuh membeli kondisi LED, kalau on jadi off, kalau off jadi on. Terus di sini ada digital write LED pin LED stage, itu menulis kondisi baru ke LED. Lalu ada blink counter plus itu menambah jumlah kedipan di sini. Terus di sini ada untuk task 1 serial print task 1, di sini penanda bahwa ini output dari task 1. Terus di sini ada serial print yang ini timestamp seperti ini, dia menampilkan waktu sekarang. Lalu ada serial pin LED stage, itu menampilkan status LED 0 atau 1. Lalu ada serial print counter cycle, dia itu menampilkan jumlah kedipan. Terus ada serial print core cortex single core, ini info bahwa STM32 hanya punya 1 core. Lalu ada serial print in yang ini, dia itu fungsinya memberi spasi biar output rapi. Terus ada last being mills yang ini update waktu terakhir LED berubah. Lalu ini ada buat penutup blok task 1. Terus di sini ada buat task 2 yaitu ultrasonic, bisa dilihat yang ini. Nah, di sini ada static unicyclone. Ada static unsignate long last ultra, yaitu menyimpan waktu terakhir baca sensor. Lalu ada if mills yang ini, dia itu cek apakah sudah lewat 1 detik.
Lalu ada digital write dan juga delay microsecond, dia reset sinyal trigger. Terus di sini ada digital write dan juga delay microsecond, dia tuh kirim sinyal ultrasonic selama 10 mikrodetik. Terus di sini ada digital write pin low, yaitu matikan sinyal. Lalu di sini ada long duration, yaitu mengukur waktu pantulan sinyal dalam mikrodetik. Di sini ada float distance, dia berfungsi menghitung jarak 0,034 sampai dengan kecepatan suara dibagi 2 karena bolak-balik. Dan di sini ada serial print task 2, penanda output task 2. Di sini ada serial print centimeter, menampilkan jarak dalam centimeter. Lalu di sini ada serial print core cortex MX, dia info core lagi. Lalu ada serial print yang ini dia memberi spasi biar rapi. Lalu ada alas ultra dalam mils, dia tuh update waktu terakhir baca sensor. Dan ini untuk menutup task 2. Nah, teman-teman untuk bisa ngepromnya, teman-teman bisa di sini menggunakan AI. Teman-teman bisa ngeprom apapun di sini. Dan kalaupun misalkan ada error gitu, teman-teman bisa ngeprom di sini, nanti AI-nya yang bakal memperbaiki. Nah, di sini setelah selesai semua bisa kita langsung build dulu. Setelah build kita upload dan kita langsung masuk ke percobaannya. Ini hasil dari percobaan satu menggunakan STM32 menggunakan sensor jarak dan juga lampu. Untuk tas 1 itu di sini untuk lampu, tas 2-nya untuk jarak. Terlihat ya bahwa jaraknya bisa terbaca oleh serial monitor. Nih, ini untuk rangkaiannya kita menggunakan apa ini? FTDI. Terus ini juga, ini hasilnya pakai gini, apa kayak gini. Tuh, ini untuk jaraknya. Ini hasilnya. Ini untuk lampu dan juga sensornya. Saya akan menjelaskan dari program ESP32 RTOS. Nah, di sini untuk di baris-baris awal ini, line-line awal ini ada input radio.h, input string.h, input arduino.h. Ini tuh untuk memanggil library dari semua yang dipakai, seperti ini library stdio, library Arduino, library VRTOS, terus ini library VRTOS task.h, terus VRTOS timers, terus ada ini untuk konfigurasi.h dan lain-lain. Nah, terus di sini ada static cons char tag proc 14. Terus di sini juga bisa dilihat di sini ada ultrasonic sensor function. Nah, di sini ada float measure, distance, ultrasonic, void. Terus di sini juga di dalamnya ada digital write, ultrasonic, pin low, delay, microsecond 2 misalkan. Terus di sini ada juga delay write, ultrasonic, pin high, terus delay microsecond 10. Nah, ini program-program yang di sini, ini fungsinya itu digunakan sampai yang ini ya, sampai yang return distance centimeter, ini sampai yang di sini. Ini juga mencakup yang long duration seperti ini. Nah, ini dari line 36 sampai line 54 ini, sampai line 55 ini, fungsi yang digunakan untuk membaca jarak menggunakan sensor ultrasonic HCSR04. Cara kerjanya dimulai dengan mengirim sinyal trigger berupa pulsa high selama 10 mikrodetik melalui pin trig atau trigger. Setelah itu sensor akan memancarkan gelombang ultrasonik dan menunggu pantulan kembali ke pin echo. Durasi waktu pantulan diukur menggunakan fungsi pulse in, yang kemudian dikonversi menjadi jarak dalam satuan centimeter dengan rumus kecepatan suara. Hasil akhirnya dikembalikan sebagai nilai float yang mempresentasikan jarak objek dari sensor. Nah, terus di sini selanjutnya ada fungsi task 1 atau LED control. Nah, di sini dari yang line 58 sampai line yang ini, line 87, bisa dilihat dari ini sampai sini yang isinya ada static void task LED, terus ada type T last week time, ada serial pin, ada while, dan ada LED stage, LED cycle, serial print. Nah, yang ada di sini ini fungsi yang merupakan teks pertama dalam sistem FreeRTOS yang bertugas untuk mengontrol LED. Task ini berjalan secara periodik menggunakan
VTEX delay until sehingga waktu eksekusinya stabil dan tidak mengalami drift. Di setiap siklus, LED akan ditoggle nyala mati, kemudian sistem mencatat timestamp, core CPU yang digunakan, serta jumlah siklus yang sudah berjalan. Informasi ini ditampilkan melalui serial monitor sebagai bentuk monitoring. Teks ini juga menunjukkan bagaimana multitasking berjalan di FreeRTOS, terutama pada ESP32 yang memiliki 2 core. Lalu ada fungsi task kedua, yaitu sensor reading. Bisa dilihat ini yang dari line 90 sampai bisa dilihat ini dari line 90 sampai line 119. Ini tuh fungsi task yang kedua, yang sama seperti task 1, kayak ada static void text sensor, ada ticket type, float distance, serial print while, lalu ada yang lain-lain juga, ada serial print, distance. Nah, fungsi ini merupakan teks kedua yang bertugas membaca data dari sensor ultrasonik secara periodik. Teks ini juga menggunakan VTEX delay until agar pembacaan sensor dilakukan secara konsisten setiap interval waktu tertentu pada setiap eksekusi. Fungsi akan memanggil measure distance ultrasonic untuk mendapatkan jarak lalu menyimpan sejumlah pembacaan yang sudah dilakukan. Selain itu, teks ini juga mencatat timestamp dan core CPU, kemudian menampilkannya ke serial monitor. Lalu di sini ada fungsi in GPIO initiation dari yang line 122 sampai line 136. Yang ada static void in GPIO, lalu ada pin mode, ada digital write. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk inisialisasi semua pin GPIO yang digunakan dalam sistem. LED dikonfigurasi sebagai output dan diatur dalam kondisi awal mati, sedangkan sensor ultrasonik memiliki 2 pin, yaitu trig sebagai output untuk mengirim sinyal dan echo sebagai input untuk menerima pantulan. Lalu setelah itu di sini ada fungsi setup. Yang ini void setup. Terus ada serial begin 19200, ada delay 100. Nah, yang bisa dilihat ini itu bisa dilihat yang ini. Nah, di sini itu berfungsi fungsi setup adalah titik awal program pada framework Arduino. Di sini dilakukan inisialisasi komunikasi serial, kemudian memanggil fungsi in GPIO, untuk menyiapkan hardware. Selain itu dibuat juga objek FreeRTOS. Nih, seperti queue dan semaphore, walaupun pada program ini belum digunakan secara aktif. Selanjutnya, 2 task utama menggunakan X text grid, yaitu text LED dan text sensor, dengan prioritas masing-masing. Setelah semua task dibuat, schedule FreeRTOS akan otomatis menjalankan teks-teks tersebut secara paralel. Oke. Terus habis di situ, setelah itu ada void loop nih yang ini dan delay 1000. Fungsi loop pada program ini sebenarnya tidak digunakan karena seluruh eksekusi sudah ditangani secara FreeRTOS. Scheduler melalui teks-teks yang telah dibuat. Delay yang ada hanya sebagai patch holder agar fungsi tidak kosong. Oke, setelah itu kita langsung aja build dan masuk ke percobaannya. Ketika uploadnya sudah sukses, maka terlihat tampilannya ada di sini. Yang pertama ada LED-nya kedip-kedip atau setiap 1 detik dia nyala mati. Di sini kita bisa lihat pada tampilan serial monitornya. Nah, ini adalah tampilan dari serial monitornya. Ini kita coba sensor jaraknya. Ketika jarak segini ya, sensor jarak dan juga LED-nya. Coba di pause aja. Nah, ini bisa dilihat tampilan serial monitornya ada tas 1 dan juga tas 2. Untuk tas 1 itu membaca lampunya itu dalam kondisi on atau off. Di sini ada timestampnya juga. Terus dalam microsecond stepnya 0 atau 1 dan juga counter ini untuk udah menghitung berapa kali dia mengambil datanya. Terus di sini ada core juga. Kenapa dia itu core-nya 0? Karena di sini ESP32 tuh kalau core 0 tuh aksesnya pakai WiFi. Kalau core 1 tuh kalau apa tadi? Nih, kalau core 1 tuh untuk aplikasi user. Jadi makanya nih jalannya semua di core 0. Berarti untuk
jaraknya juga terlihat di sini distance-nya 7 cm kayak gitu ya. Berarti ini percobaan satu sudah selesai untuk mengakses dua tas secara bersamaan untuk LED dan juga sensor jarak. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari percobaan atau program yang project. Nah, di sini saya menggunakan ESP32 dan sebenarnya untuk programnya itu sama aja sama yang saya jelaskan di part sebelumnya. Cuman di sini saya ada beberapa tambahan karena di sini menambahkan sensor DHT22. Di sini ada library dari DHT. Nah, di sini ditambahkan yang sebelumnya cuma ada LED dan ultrasonic. Lalu ada fungsi baru untuk membaca DHT. Ini yang ini void read DHT22. Ini fungsi tambahan khusus untuk ambil data sensor DHT22 dan memisahkan logika sensor supaya lebih rapi. Terus ada penambahan teks baru yang static void yang ini yang static void text DHT22. Nah, yang ini itu sebelumnya hanya 2 teks, sekarang menjadi 3 teks, yaitu ada LED, ada ultrasonic dan juga ada DHT. Nah, menunjukkan multitasking lebih kompleks. Lalu ada penanganan error sensor yang ini nih. Yang dimana kalau misalkan dia itu if is non humidity, yang ini is non temperatur, mengecek apakah pembacaan gagal dan program jadi lebih robust atau tidak asal tampil datanya. Terus ada delay khusus untuk DHT22 yang dimana dia memberikan delay sebesar 2000 karena DHT22 2000 atau 2 detik karena dia tuh DHT22 tidak bisa dibaca terlalu cepat. Yang ini bisa dilihat. Terus abis itu di sini juga ada counter tambahan yaitu yang statics yang volatile Uin 32. Nah, itu tuh fungsinya buat menghitung jumlah pembacaan DHT22 dan monitoring tiap task itu lebih jelas. Terus di sini juga ada inisiasi sensor DHT22 yang DHT sensor BIGA-N. Nih. Bisa dilihat. Nah, di sini itu yang DHT sensor BIGA-N itu, ini yang DHT ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini itu berfungsi ditambahkan di bagian in GPIO dan sensornya itu harus di init sebelum digunakan. Terus juga di sini ada penambahan teks di scheduler. Nih yang ini. Jadi di teks 3 yang teks create, teks DHT22, DHT22 teks. Nah, dia tuh teks baru dimasukkan ke free RTOS scheduler. Sekarang scheduler mengatur 3 teks sekaligus. Nah, di sini program ini merupakan pengembangan dari sebelumnya, yaitu menambahkan 1 teks baru yaitu pembacaan sensor DHT22. Selain itu, sistem juga dilengkapi dengan error handling, counter tambahan, serta pengaturan delay khusus sesuai karakteristik sensornya. Dengan adanya 3 teks yang berjalan secara paralel, program ini menunjukkan implementasi multitasking free RTOS yang lebih kompleks dan mendekati sistem embedded nyata. Oke, langsung aja kita build dan masuk ke percobaannya. Hasil dari percobaan project menggunakan sensor ultrasonic, DHT dan juga LED. Untuk tas 1 itu mengerjakan LED, tas 2-nya ultrasonic, tas 3-nya sensor DHT. Nah, ini adalah tampilan dari serial monitornya. Ada tas 1, tas 2 dan tas 3. Coba boleh di pause. Ini kita udah jaraknya segini ya, nih jarak. Nah, ini untuk hasil dari serial monitornya. Untuk tas 1 LED dalam kondisi off. Terus habis itu ada ultrasonic, jaraknya sekitar 5 cm sesuai ya, ini kira-kira 5 cm. Terus habis itu untuk sensor DHT-nya sekitar 35 derajat Celcius. Terus ada juga core, lagi-lagi kenapa ini core 0? Karena untuk program yang kita buat untuk core 0 itu adalah berarti si ISP-nya itu mengerjakan lewat wifi gitulah intinya, tadi katanya gitu ya, pokoknya seperti itu. Berarti ini percobaan kita sudah berhasil untuk project pada modul RTOS. Terima kasih. Lalu ada kesimpulan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. RTOS memungkinkan multitasking terstruktur. Free RTOS mempermudah manajemen teks. Lalu scheduler dan priority sangat penting. Debugging dan memori itu manajemen krusial. Lalu siap lanjut
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.